Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Gusisio. Ini 184111, kelas SIPB 2018. Ini adalah tugas matkul seminar IT, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Nursoba, Eskom, Mkom. Judul yang saya ambil adalah pencarian rute terpendek menggunakan algoritma depth first, breadth first, dan hill climbing, studi komparatif. Pendahuluan, pencarian rute terpendek saat melakukan perjalanan merupakan hal yang perlu dilakukan. Selain menemukan kota tujuan, alasan pencarian rute terpendek adalah meringkas perjalanan dan menghemat biaya perjalanan. Persoalan lain dalam melakukan perjalanan yang efektif adalah penelusuran kota-kota yang dilakukan oleh seorang sales, di mana seorang sales tersebut harus mengunjungi beberapa tempat untuk mendistribusikan barang, sehingga dia hanya akan sekali singgah di tempat tersebut sampai tempat terakhir yang akan dituju tercapai hingga kembali ke tempat asal. Sistem yang digunakan di sini adalah algoritma pencarian atau searching algorithm yang mendasari kerja dari software atau di situs banyak modelnya. Akan tetapi, keefektifan suatu algoritma pencarian dalam menemukan rute atau tujuan tergantung pada proses atau langkah-langkah yang diberikan oleh algoritma itu sendiri, sehingga ada algoritma tertentu yang sesuai dengan pencarian rute terpendek, ada juga algoritma tertentu yang sesuai untuk pencarian perjalanan yang paling efektif dan efisien. Lanjut, metode yang dipakai untuk menjalankan seperti di judul, depth first, hill climbing, dan breadth first, adalah pada penelitian ini ketiga metode terlebih dahulu akan diuji untuk menyelesaikan persoalan traveling salesman problem. Pengujian yang kedua yaitu ketika metode akan menyelesaikan persoalan pencarian rute terpendek yang harus ditempuh dari kota asal ke kota tujuan. Setelah selesai, pengujian kemudian akan dilakukan analisis terhadap ketiga metode tersebut, yang selanjutnya akan ditentukan performa terbaik yang ditunjukkan ketiga metode tersebut dalam menyelesaikan dua persoalan yang menjadi contoh kasus. Penelitian ini mengambil contoh kasus perjalanan transportasi darat dengan menggunakan jalur bus. Pada simulasi jalur bus, yang digunakan adalah jalur transportasi yang ada antara kota Pekalongan menuju ke kota Yogyakarta. Adapun jalur transportasi yang tersedia antara dua kota tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah gambaran dari metode-metode yang dipakai. Gambar pertama menjelaskan pohon keputusan rute perjalanan Pekalongan ke Jogja. Untuk gambar kedua adalah proses penelusuran dengan metode depth first. Untuk gambar ketiga adalah proses penelusuran dengan metode breadth first, dan untuk gambar keempat adalah proses penelusuran dengan metode hill climbing. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari gambarnya. Pohon keputusan rute perjalanan. Di sini dijelaskan bahwa jalur satu adalah dari Pekalongan, Weleri, Semarang, Magelang, Yogyakarta. Jalur 2, Pekalongan, Weleri, Sukoharjo, Temanggung, Magelang, Jogja. Sedangkan jalur ketiga, Semarang, Pekalongan, Semarang ke Jogja. Dari ketiga jalur tersebut,
Selanjutnya dibentuk sebuah pohon keputusan decision tree yang disebut decision tree untuk mengetahui struktur pencarian. Dari pohon keputusan tersebut kemudian disusun sebuah struktur data yang dapat dipahami oleh program komputer. Berikut adalah bentuk pohon keputusan yang berhasil dibuat, yaitu yang ini di gambar satu ini adalah pohon keputusan rute perjalanan. Kita lanjut. Untuk gambar kedua inilah penjelasannya. Proses penelusuran dengan metode depth first. Metode depth first search mengeksplor setiap kemungkinan cabang yang mungkin akan menjadi sebuah solusi sebelum mengeksplor ke cabang yang lain. Pada gambar di atas atau gambar 2 yang tadi saya tunjukkan, menunjukkan suatu pencarian dengan metode depth first search, di mana F merupakan titik tujuan. Pencarian dengan metode depth first mencoba melintasi keseluruhan graf dengan urutan A, B, D, B, E, B, A, C, F. Metode ini hampir mirip dengan model penelusuran dengan metode pohon. Penelusuran diawali dengan cabang yang kiri, setiap node dilalui hingga mencapai node yang terakhir. Jika node yang terakhir sudah dilalui, akan tetapi belum menemukan titik tujuan, maka penelusuran kembali melalui ke titik pangkal, yaitu titik A. Pencarian dilanjutkan dengan menelusuri cabang sebelah kanan dengan menelusuri setiap node hingga menemukan titik tujuan. Prosedur ini diulang-ulang hingga setiap cabang dilalui sampai menemukan titik tujuan. Lanjut. Ini adalah metode dari gambar ketiga yang tadi ya, yaitu metode breadth first. Metode pencarian breadth first merupakan kebalikan dari cara pencarian titik tujuan metode depth first. Metode breadth first, penelusuran setiap titik dilakukan pada kedudukan titik pada level yang sama. Terlihat pada gambar. Lihat pada gambar yang 3 tadi yang saya lihatkan tadi, tujuan dari pencarian adalah menemukan titik C, yaitu pencarian diawali dengan menelusuri titik pangkal, yaitu titik A. Karena titik A merupakan titik dengan level tertinggi, maka penelusuran dilanjutkan dengan menjelajahi titik pada level di bawahnya. Penelusuran selanjutnya ada pada level kedua, yaitu diawali dengan titik B. Karena pada level ini terdapat titik lain yang selevel, maka penelusuran dilanjutkan dengan menjelajahi titik C. Dalam diagram ini, titik C merupakan titik tujuan, maka dengan demikian, proses pencarian selesai pada level 2. Lanjut, ini adalah metode ketiga, yaitu metode hill climbing. Metode hill climbing terinspirasi akan langkah-langkah yang dilakukan para pendaki dalam menemukan camp mereka yang terletak di atas lereng gunung. Para pendaki selalu akan mencari jalan lebih pintas untuk mencapai tujuannya. Pada gambar 3 atau gambar 4 yang tadi saya perlihatkan, akan mencapai titik E. Dari titik A mempunyai 4 alternatif, yaitu jalur ABD, ABDE, ACDE, dan ADE. Penentuan rute yang dipilih pada metode hill climbing akan dibandingkan ketiga jalur tersebut. Mana yang paling sedikit cost yang harus dikeluarkan, apakah rute yang paling pendek, ataupun tingkat kemacetan yang paling kecil. Pemilihan akan bergantung pada informasi yang diberikan pada peta yang akan dilalui. Ini adalah hasil pengujian. Perjalanan dengan mempertimbangkan penelusuran terpendek hanya mempertimbangkan jarak atau cost yang harus dilalui. Seperti ditujukan pada gambar yang saya lihatkan tadi. Pencarian rute terpendek hanya semata-mata mempertimbangkan jarak terpendek yang harus dilalui pada kasus gambar keempat. Suatu metode bisa jadi akan memilih menelusuri kota A ke kota D untuk mencapai tujuan akhir kota E, karena dengan pertimbangan perbandingan jarak tempuh dari kota A ke kota B lebih dekat daripada jarak yang harus ditempuh dari kota A ke kota D. Simpulannya adalah dari hasil yang dapat dari pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Algoritma terbaik untuk mendapatkan rute terpendek paling efektif yang diterapkan pada jalur transportasi yang tersedia adalah algoritma breadth first dan algoritma hill climbing. Algoritma untuk mendapatkan titik kota yang paling optimal untuk singgah ketika melakukan perjalanan dari kota asal ke kota tujuan adalah algoritma depth first.
Jadi setiap metode yang dipakai ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Adapun saran-saran yang dapat dikembangkan dari penggunaan algoritma pencarian ini adalah penelitian lanjutan untuk mendapatkan rute terpendek atau efektif ketika melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Kemanfaatan algoritma ini menemukan jalur-jalur alternatif ketika melakukan perjalanan untuk mengunjungi beberapa kota sehingga perjalanan yang dilakukan dapat optimal, baik dari segi waktu maupun biaya. Saya rasa sudah cukup sampai di situ untuk penjelasannya. Terima kasih, sampai jumpa dan kesempatan. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.